merespon pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak malam sampai dengan tadi siang, kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, pilpres tetap seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan. Setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakuan yang sama. Begitu juga dengan setiap capres memiliki hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik dan netral. Jadi tidak serta-merta presiden bicara saya mau cawe-cawe di hadapan para pemret. Jadi ada pertanyaan dari Mas Suta dari Kompas yang bertanya mengenai berdasar survei Litbang Kompas, pengaruh presiden masih sangat kuat. Lalu bagaimana cara presiden memastikan fondasi itu menjadi pijakan sehingga kemudian ketika pemilu dalam beberapa bulan ke depan akan terjadi, kesinambungan ini tetap bisa dipastikan siapapun yang terpilih jadi presiden gitu. Dan presiden kemudian masuk dalam penjelasan mengenai pentingnya kesinambungan, masa golden age 13 tahun yang berhasil dilakukan oleh Taiwan dan Korea, gagal dilakukan oleh negara-negara Amerika Latin. Dan dalam konteks itu saya akan cawe-cawe dalam konteks pemilu. Jadi cawe-cawe ini harus diartikan dalam konteks presiden ingin memastikan bahwa kemudian proses pemilu dan kemudian preferensi pemilih ini bisa menjadi bagian dari kesinambungan tersebut. Dan kalau kita lihat sebenarnya hari ini itu membangun sebuah konstruksi yang positif ya. Tadi itu Pak Presiden mengundang makan para pemret dengan menu yang enak. Saya ada sate padang, ada siomay, ada pempek, ya kan. Presiden rileks sekali tadi bicara soal pertama ada momentum yang penting untuk Presiden dalam 13 tahun. Jadi Presiden mengatakan cawe-cawe tidak netral itu lebih kepada ingin mengatakan bahwa untuk urusan kepentingan nasional, untuk menjaga momentum 13 tahun, menjaga bonus demografi, saya harus cawe-cawe. Jadi tidak secara langsung mengatakan ini siapa. Hampir semua peserta yang tadi datang mengarahkan, Pak ke siapa ini Pak, titipannya nggak ada. Mau cawe-cawe pemilu 2024, PKS respon sinis pengakuan Jokowi, panik karena Anies. Dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, pernyataan terbuka Presiden Joko Widodo Jokowi yang akan cawe-cawe dalam kontestasi pemilu 2024 dinilai Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto sebagai sesuatu yang tidak pantas dan menyalahi kaidah demokrasi. Presiden, kata Mulyanto, harusnya netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ia tidak boleh ikut campur dalam urusan dukung-mendukung atau jegal-menjegal salah satu kandidat. Presiden cukup menjamin pemilu terselenggara sesuai jadwal secara jurdil. Mulyanto menegaskan, Presiden harus paham bahwa setiap pemerintahan ada umur berkuasanya. Karena itu, Presiden harus menghormati mekanisme pergantian kekuasaan ini dengan legowo, bukan dengan sibuk cawe-cawe mendukung satu kandidat sambil menjegal kandidat lainnya.
Kalau presiden cawe-cawe terlalu jauh, sama saja mengkhianati demokrasi. Ini kan utamanya soal partisipasi publik dan otoritas partai. Biarkan publik dan partai berdaulat menentukan siapa yang berhak melanjutkan kursi kepemimpinan nasional. Tegas Mulyanto dalam keterangan tertulisnya kepada Warta Ekonomi Selasa 30 Mei 2023. Mulyanto melihat Presiden panik dengan popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan yang terus meningkat. Sementara Anies diyakini Jokowi merupakan figur capres yang tidak bisa diandalkan untuk melanjutkan program-program yang sedang dijalankan. Karena itu, untuk mengamankan program yang sudah dijalankan, Presiden merasa perlu cawe-cawe yang mendukung capres selain Anies Baswedan. Wakil Ketua FPKS DPR RI ini menilai campur tangan kekuasaan dalam urusan pemilu sudah terlampau jauh, bahkan cenderung norak dan memalukan. Hal tersebut ditandai dengan adanya mobilisasi seluruh lembaga negara untuk mendukung sekaligus menjegal salah satu kontestan pemilu, diantaranya melalui MK dan MA. Kita menginginkan publik partisipatif terhadap demokrasi yang berlangsung. Mereka kan subjek, bukan sekedar objek demokrasi. Tegasnya, kita menginginkan Indonesia sebagai negara demokrasi benar-benar dapat mengelola aspirasi publik ini dengan baik. Kita tidak ingin demokrasi yang menutup aspirasi dan partisipasi publik dan mengokohkan sosok partai yang otoriter dan berkarakter dinasti. Pungkas Mulyanto. Pernyataan terbuka Presiden Joko Widodo Jokowi yang akan cawe-cawe dalam kontestasi pemilu 2024 dinilai Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto sebagai sesuatu yang tidak pantas dan menyalahi kaidah demokrasi. Presiden, kata Mulyanto, harusnya netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ia tidak boleh ikut campur dalam urusan dukung-mendukung atau jegal-menjegal salah satu kandidat. Presiden cukup menjamin pemilu terselenggara sesuai jadwal secara jurdil. Mulyanto menegaskan, Presiden harus paham bahwa setiap pemerintahan ada umur berkuasanya. Karena itu, Presiden harus menghormati mekanisme pergantian kekuasaan ini dengan legowo, bukan dengan sibuk cawe-cawe mendukung satu kandidat sambil menjegal kandidat lainnya. Kita menginginkan Indonesia sebagai negara demokrasi benar-benar dapat mengelola aspirasi publik ini dengan baik. Kita tidak ingin demokrasi yang menutup aspirasi dan partisipasi publik dan mengokohkan sosok partai yang otoriter dan berkarakter dinasti. Pungkas Mulyanto.